di mana pada saat itu tersangka membantu korban yang sedang bekerja sambil mengobrol terkait dengan pekerjaan. Namun, pada saat melakukan pembicaraan atau pada saat ngobrol, tersangka merasa tersinggung karena korban merasa acuh ataupun mengacuhkan obrolan daripada tersangka. Kemudian sekira pukul 15.00 karena tersangka merasa kesal ataupun emosi dan juga karena tersangka dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, maka muncul niat daripada tersangka untuk memiliki motor milik korban yang diparkir di halaman Hera Bordir atau di halaman depan daripada tempat mereka bekerja. Kemudian selanjutnya tersangka sempat mengecek motor milik korban yang terparkir di halaman depan Hera Bordir. Namun motor tersebut tidak terdapat kuncinya, sehingga niat daripada tersangka untuk menguasai motor tersebut belum terlaksana. Kemudian tersangka kembali ke dalam berpura-pura untuk membantu pekerjaan korban. Tidak lama kemudian, di saat korban lengah, secara tiba-tiba tersangka menyikut sekuat tenaga kepala korban ya dengan menggunakan sikut ya, artinya dengan menggunakan sikut sebelah kanan dan mengenai tengkuk sebelah kanan. Jadi disikut ini mengenai sebelah tengkuk daripada korban yang mengakibatkan kepala korban membentur meja bordir. Ya, jadi akibat sikutannya itu kepala korban membentur meja bordir. Yang kemudian mengakibatkan korban jatuh tersungkur di lantai. Pada saat korban dalam kondisi lemas dan berusaha untuk berdiri, tersangka kembali membenturkan kepala korban sebanyak 3 kali ke arah lantai. Setelah itu, tersangka menggunakan sebuah besi shockbreaker motor. Ya. Jadi nanti besi shockbreaker motor, yaitu besinya saja yang sudah dilepas pernya, yang terletak di atas meja. Jadi besi shockbreaker tadi terletak di atas meja, memukul leher kanan korban sebanyak 2 kali. Jadi dengan besi shockbreaker itu memukul leher kanan korban sebanyak 2 kali. Setelah itu, tersangka memegang piring bekas yang berada di dekat tersangka dan kembali memukulkan piring tersebut ke arah kepala daripada korban yang mengakibatkan piring tersebut pecah. Kemudian tersangka kembali menggunakan besi shockbreaker untuk memukul leher korban sebanyak 2 kali. Dilanjutkan memukul kepala korban secara acak sebanyak 5 kali. Setelah itu, tersangka mengambil pisau yang ada di dekat daripada tersangka dan menyayat pada bagian ibu jari, kemudian jari tengah kanan, dan
jari tangan sebelah kiri daripada korban dengan maksud ataupun dengan tujuan untuk memastikan bahwa apakah korban itu masih keadaan hidup atau sudah meninggal dunia. Kemudian setelah tersangka memastikan bahwa korban tersebut betul-betul sudah meninggal dunia, tersangka menggeledah saku celana korban untuk mengambil sepeda motor, mengambil kunci sepeda motor, dan ternyata tidak ditemukan. Selanjutnya, tersangka membungkus jasad ataupun badan daripada korban dengan menggunakan plastik. Dan selanjutnya, setelah terbungkus dengan plastik, kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dilakukan penjahitan terhadap karung. Ini dari hasil pemeriksaan sementara terhadap si tersangka, bahwa si tersangka ini atau si korban, menurut pengakuan tersangka, si korban ini kalau berkata-kata agak songong, yang pertama. Yang kedua, bahwa si korban ini merasa pinter. Merasa pinter, jadi seolah-olah si tersangka ini harus sedikit diajari, padahal si tersangka ini dulu pernah bekerja juga di situ. Jadi merasa tersinggung di situ. Kemudian yang kedua, motor yang dipakai untuk ngangkat ini adalah motor milik si korban. Motor milik si korban. Kuncinya sudah Pak, ketemu. Di kamar, di dalam tas milik korban. Kan itu setelah dibunuh, dipastikan mati, dirogoh di kantongnya tidak ketemu, kemudian dimasukkan ke plastik, kemudian dia ke kamar, ternyata ada di dalam tasnya milik korban. Izin. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.